10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, tidak terlalu banyak kok ya, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita semua gitu ya. Dan kali ini teman-teman, Johan masih membahas seputar topik kenaikan Yesus dan juga seputar Pentakosta ya. Kalau Anda tonton video saya, satu video sebelum ini, itu saya bahas tentang dua murid Yesus ya, yang satu Yudas dan satu lagi Petrus ya. Dua-duanya pernah mengecewakan Yesus, gurunya gitu ya. Yang satu Yudas menjual gurunya, mengkhianati gurunya ya, supaya Yesus akhirnya ditangkap, kira-kira begitu ya. Lalu Petrus menyangkal gurunya 3 kali ya. Waktu Yesus ditangkap, aku nggak kenal, kayak gitu tuh ya. Dua-duanya mengecewakan gurunya Yesus gitu ya teman ya. Tapi ternyata teman-teman, di garis akhir hidup mereka berdua endingnya berbeda loh ya. Yang satu Yudas memilih. Nah, saya mau katakan memilih, kenapa? Karena hidup itu pilihan loh teman-teman gitu ya. Anda punya pilihan loh gitu ya. Yudas itu memilih untuk tinggal dalam keputusasaannya. Yudas itu memilih untuk tinggal dalam penyesalannya. Akhirnya memilih untuk menyelesaikan perkaranya tersebut dengan cara jalannya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk gantung diri gitu ya, bunuh diri dengan cara gantung diri, tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik ya. Tapi Petrus teman-teman, ketika dia berbuat kesalahan juga, dia mengecewakan Tuhannya juga, tapi Petrus memilih untuk menyesali dan bertobat teman-teman. Tidak hanya menyesal, tapi dia bertobat teman-teman. Akhirnya apa ya, kita tahu kisahnya di depan sana. Setelah Yesus memulihkan hatinya Petrus teman-teman ya, pada saat Pentakosta teman-teman, khotbah Petrus saat itu 3.000 orang langsung bertobat loh. Wah, luar biasa ya. Ternyata orang seperti Petrus yang pernah mengecewakan Tuhan seperti tadi gitu ya, ternyata masih bisa loh dipakai sama Tuhan akhirnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita belajar di sini teman-teman bahwa ternyata ketika kita bertobat gitu ya teman-teman, Petrus bertobat, pertobatan itu selalu mendatangkan anugerah teman-teman. Pertobatan itu selalu membawa anugerah buat kita ya. Maka itu saya mau katakan buat kita semua teman-teman, mungkin kau pernah mengecewakan Tuhan ya, mungkin kau pernah lari di Tuhan, mungkin kau pernah marah sama Tuhan, mungkin kau pernah berbuat dosa dan kau sudah merasa tidak layak lagi sama Tuhan. Saya mau katakan teman-teman, pilihlah untuk bertobat dan datang selalu sama Yesus ya. Rendahkan dirimu lagi. Justru pada saat Anda berbuat kesalahan, bukannya malah tinggalin Yesusmu, justru kau harus datang lagi sama Dia supaya anugerah Tuhan turun dalam hidupmu gitu ya. Rendahkan dirimu lagi, pilihlah untuk bertobat, datang lagi sama Yesus. Karena Tuhan masih sayang kau. 7 kali engkau jatuh, 8 kali engkau harus bangkit gitu ya teman. Harus datang lagi sama Yesusmu, datang rendahkan dirimu lagi, anugerah Allah akan turun dalam hidupmu ya. Yesus masih sayang kita semua ya. Bahkan Yesus masih bisa kok kalau mau pakai Anda lagi ya. Yuk datang lagi sama Dia gitu ya. Nah teman-teman, kali ini di video kali ini Johan ingin bahas apa ya. Nah teman-teman, sebelum saya mau bahas apa kali ini, saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Cerita ini sebuah kisah nyata ya, yang terjadi di wilayah India, di sebuah desa terpencil di India. Itu sekitar tahun 1800-an. Jadi sudah lama sekali, ini peristiwa nyata gitu ya. Suatu kali teman-teman, ini wilayah desa terpencil ini tertutup bagi Injil, tidak ada yang mendengar tentang Injil. Suatu kali ada misionaris datang ke desa tersebut, wilayah terpencil ini, memberitakan Injil di wilayah ini. Akhirnya teman-teman, dari misionaris ini, akhirnya di tengah-tengah masyarakat itu hanya ada satu keluarga saja akhirnya yang menyerahkan hidupnya sama Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya gitu ya. Hanya satu orang keluarga saja ya, terdiri dari seorang bapak, ibu dan juga anak teman-teman ya. Hanya satu keluarga saja dari sekian banyak keluarga yang ada ya, hanya satu keluarga. Dan setelah itu apa yang terjadi ketika kepala suku tahu ternyata ada warganya yang meninggalkan iman lokal mereka, kepercayaan lokal mereka, lalu percaya sama Yesus teman-teman, kepala suku wilayah itu marah gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Kepala sukunya marah, warga desanya tahu juga. Akhirnya keluarga ini yang percaya sama Yesus akhirnya dipanggil di sidang, dikumpulkan di alun-alun desa, di sidang, lalu disuruh menyangkal imannya. Kamu harus tinggalkan imanmu, nggak boleh percaya sama yang lain kecuali kepercayaan lokal setempat saja gitu ya. Kamu harus tinggalkan Yesusmu, harus tinggalkan Dia, harus tinggalkan imanmu. Kalau tidak, diancam teman. Kepala sukunya marah, kalau tidak istrimu mati ya, istri mati. Nah, tapi apa yang terjadi saat itu, waktu kepala sukunya bilang gitu teman, seorang bapak ini dia nyanyi dengan tenang, dia hadapi dengan tenang, lalu dia bilang gini dengan tenang, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar ya. Dengan tenang dia bilang seperti itu teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Istrinya mati, cepret langsung istrinya mati teman ya. Aku beri kesempatan engkau sekali lagi. Kalau engkau tidak mau, anakmu sekarang mati. Dengan tenang teman-teman bapak ini ya, dengan tenang.
Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar ya. Nah begitu, anaknya mati cepet. Seketika itu anak itu akhirnya anaknya mati teman. Gitu ya teman ya. Demi merendahkan imannya, aku beri kesempatan kau terakhir. Kepala suku yang ngomong gitu ya. Nyawamu sekarang yang akan mati kalau engkau tidak meninggalkan Yesusmu, kalau engkau tidak meninggalkan imanmu. Aku beri kesempatan kau sekali. Dengan tenang teman-teman ya, si bapak tadi dia berpikir ini saatnya ya memikul salib Tuhan. Dengan tenang, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar mengikuti Yesus keputusanku. Walau sendiri tetap ku ikut. Salib di depan, dunia di belakang. Akhirnya teman-teman, bapak itu sendiri akhirnya mati. Keluarga itu, satu keluarga mati teman-teman ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman ya? Setelah peristiwa itu, setelah beberapa waktu setelah kematian keluarga itu teman-teman, kepala sukunya teman-teman berpikir tidak tenang ya. Kok bisa ya orang itu mempertahankan imannya, mempertahankan kepercayaannya, bahkan nyawanya sendiri teman-teman sampai mati. Kok rela ya demi nama Yesus ya, demi kepercayaan kepada Yesus. Kok rela ya, bahkan keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan diri sendiri sampai mati teman-teman. Kok rela ya? Akhirnya kepala suku akhirnya teman-teman menyerahkan hidupnya sama Yesus. Kok bisa ya dia melihat keluarga itu yang begitu kekeh mempertahankan imannya sama Yesus. Dia melihat keluarga itu, akhirnya kepala sukunya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dia. Akhirnya teman-teman dia kumpulkan warganya, teman-teman ya, dia kumpulkan warganya dan mengumumkan bahwa dirinya, kepala suku tadi, setelah beberapa waktu setelah keluarga tadi meninggal gitu ya teman-teman, akhirnya mengumumkan bahwa dirinya percaya sama Yesus teman-teman. Dan banyak orang di warga itu akhirnya mengenal Yesus teman-teman. Teman-teman sama ceritakan begini, teman-teman Yesus pernah ngomong gini ya, kalau engkau ingin berbuah banyak teman, berbuah lebat, berbuah banyak teman, engkau harus seperti biji gandum yang jatuh benih menjadi sebuah benih ya, menjadi benih yang jatuh ke tanah lalu mati teman-teman ya, baru setelah itu baru bisa berbuah teman-teman. Kepala suku tadi melihat orang keluarga tadi, si bapak tadi begitu kekehnya mempertahankan imannya, mempertahankan Yesus dalam hidupnya teman-teman. Dia menjadi sebuah benih yang mati teman-teman, akhirnya mati dan akhirnya menghasilkan buah-buah kehidupan. Melalui kehidupannya orang lain melihat Yesus, akhirnya orang lain bisa percaya sama Yesus. Menjadi benih yang mati ya, tahu nggak? Menjadi benih yang mati akhirnya menghasilkan buah-buah yang banyak. Itu salah satu contoh teman-teman, sebuah kisah nyata ya teman-teman. Yesus ngomong kayak gitu, dia bukan sekedar ngomong doang ya, dia juga menjadi teladan itu sendiri. Yesus pun menjadi benih yang mati itu ya. Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk engkau dan saya teman-teman, menjadi benih yang mati itu supaya apa? Supaya engkau dan saya bisa hidup, supaya begitu banyak hari ini miliaran orang bisa mengenal Yesus, supaya ada kehidupan ketika Yesus mati. Satu orang yang mati itu menyebabkan buah-buah kehidupan. Ada begitu banyak orang bisa hidup, miliaran orang bisa hidup hari ini teman-teman, karena Yesus, satu orang itu yang menjadi benih yang mati itu, yang jatuh ke tanah dan mati. Anda mau teman-teman, kalau saya tanya ya, maukah kita teman-teman menjadi benih yang mati tadi ya, menjadi benih yang mati tadi ya, yang mau diutus ya teman-teman. Ada begitu banyak di sekitar kita yang belum mengenal Yesus. Kita baru saja memperingati kenaikan Yesus ya. Waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah perintah ya, sebuah pesan terakhir. Kalau pesan terakhir itu penting, betul ya. Pesan terakhir sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus memberikan amanat agungnya sebelum dia pergi teman-teman. Itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada engkau dan saya teman-teman. Itu tugas kita, itu tugas Anda dan saya. Coba lihat sekelilingmu ya, berapa banyak orang di sekitarmu yang sudah mengenal Yesus hari ini, dan seberapa banyak mereka yang belum kenal Yesus hari ini teman-teman ya. Keluargamu sendiri ya, orang tuamu ya, anak-anakmu ya, pasanganmu ya, keluarga besarmu, kakak-kakak, adik-adikmu ya, teman-temanmu sekarang. Yerusalem, Yesus suruh beritakan Injil di Yerusalem. Orang terdekat dulu, jangan kebalik-balik. Yerusalem dulu, orang terdekat dulu teman-teman. Lalu Yudea, sekitar kita, pergaulan kita, teman-temanmu ya, teman kantor, teman kerja, teman sekolah, teman kampus, teman lingkungan, tetangga, teman-teman Yudea gitu ya. Lalu apa lagi? Samaria, orang yang berbeda dengan kita, berbeda pandangan, berbeda paham, berseberangan sama kita. Maukah kita menginjili, menjadi saksi Kristus buat mereka? Kita dipanggil untuk menjadi saksi buat mereka loh, teman-teman. Menjadi saksi Kristus buat mereka loh. Lalu baru sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi berkat. Siapa yang mau teman diutus olehnya? Ini aku, utuslah aku Tuhan ya. Jadi berkat. Dadah, Tuhan Yesus berkat.